Selamat berjumpa dalam mata kuliah Teknik Budidaya Tanaman. Tabik pun kita akan sama-sama mendengarkan tentang mata kuliah Teknik Budidaya Tanaman, perbanyakan tanaman secara generatif. Perbanyakan tanaman secara generatif, kita akan lihat bagaimana setiap petani yang ingin bercocok tanam dengan menggunakan benih. Ada tujuannya perbanyakan tanaman, ya. Tujuannya yaitu baik vegetatif dan generatif, karena ada dua perbanyakan tanaman, ya. Walaupun kita sekarang akan fokus pada perbanyakan generatif. Nah, tujuan perbanyakan tanaman secara vegetatif dan generatif itu adalah untuk mencapai pertambahan jumlah dan untuk memelihara sifat-sifat penting dari tanaman tersebut. Ada dua cara, yaitu perbanyakan secara seksual atau generatif, yaitu dengan menggunakan benih, dan perbanyakan aseksual atau vegetatif dengan menggunakan bahan tanaman yang bukan benih, karena benih juga merupakan bahan tanaman, tapi di luar benih. Nah, perbanyakan generatif ini adalah perbanyakan secara kawin. Maksudnya yaitu benih terbentuk atau biji terbentuk itu dari pertemuan dua gamet jantan betina dan jantan, ya. Kalau vegetatif, ya, perbanyakan secara tidak kawin, beda sama yang generatif tadi. Ya, ini menyangkut penambahan jumlah tanaman dengan pembelahan, pembesaran, dan diferensiasi sel. Jadi kita akan fokus pada perbanyakan generatif. Apa kelebihannya perbanyakan generatif dengan melalui benih? Ternyata dengan menggunakan benih itu lebih praktis, ya, praktis, lebih mudah. Coba kita bayangkan kalau kita memerlukan 20 kilo benih untuk menanam 1 hektar, ya, dengan kalau kita membawa polybag yang ada bibitnya, ya, pembibitan. Misalnya kita mau menanam alpukat, kita bibitkan dulu, ya, 1 hektar berapa tanaman. Kalau kita berupa benihnya saja, itu akan lebih praktis, ya, maksudnya di situ. Kemudian juga lebih murah, ongkos mengambilnya lebih murah. Dan kalau lewat benih itu dapat disimpan dalam jangka waktu lama. Lamanya relatif, ya. Ada yang bisa sebulan, ada yang tahunan, ya, ada yang 10 tahunan. Tapi ada kelemahannya atau kekurangannya. Itu yang tadi saya sebutkan, itu adalah kelebihannya. Sekarang kekurangannya, kalau kita memperbanyak secara generatif, itu akan terjadi segregasi secara genetik pada tanaman-tanaman yang bersifat heterozigus, ya. Jadi bisa saja yang hasil persilangan itu nanti balik ke yang betina atau yang jantan. Makanya kalau untuk benih-benih yang hibrida, kita tidak dianjurkan untuk menggunakan berikutnya lagi tanam kedua, ya, itu karena adanya segregasi tadi. Nah, untuk memilih benih, tentunya tidak semua benih bisa kita gunakan untuk perbanyakan, ya. Untuk memilih benih itu ada kriterianya. Benih itu merupakan tahap paling awal menentukan, ya, seluruh siklus di berbudidaya kita itu. Dia sangat menentukan. Nah, ada benih yang disebut benih bermutu, ada benih unggul. Apa itu benih bermutu? Kalau kita ingin bercocok tanam, tentunya kita ingin mencari benih yang bermutu dan unggul, ya. Benih bermutu itu dicirikan dengan persentase perkecambahannya tinggi, ya, umumnya lebih dari 90%. Kalau kita menggunakan benih daya tumbuhnya cuma 10%, maka kita akan kehilangan waktu, ya, kehilangan biaya, ya, itu akan merugikan. Ya,
Jadi kita harus cari benih yang bermutu. Kemudian benih yang kita gunakan itu harus bebas dari hama penyakit. Jangan nanti kita lihat benihnya itu sudah tergigit serangga ya, atau sudah busuk ya, itu artinya dia tidak bebas dari hama penyakit. Kemudian benih ciri ketiga itu adalah murni, sama-sama kedelai tapi varietasnya macam-macam ya, itu pun tidak bermutu. Kalau satu benih yang ingin kita tanam itu sama-sama kedelai tapi berasal dari varietas yang berbeda ya. Kemudian benar menurut namanya. Memang kalau di Indonesia itu tiap tanaman itu kadang-kadang lebih dari satu nama ya, banyak namanya, tapi kita mengikuti nama dari bahasa Latinnya ya, misalnya kedelai, dicimak ya, orang lain akan tahu seperti itu untuk benih bermutu. Nah, kita juga harus menggunakan benih unggul. Apa bedanya benih bermutu dan benih unggul? Kalau benih bermutu tadi kita persentase perkecambahannya. Kalau benih unggul itu umumnya produksinya tinggi, ya, umurnya genjah atau lebih cepat, ya, kemudian responsif terhadap pemupukan dan juga relatif tahan hama penyakit tanaman. Itulah yang akan kita cari, ya. Benihnya yang akan kita gunakan untuk berbudidaya tanaman itu harus benih yang bermutu dan unggul. Nah, untuk perbanyakan secara generatif itu kita kan tadi saya katakan menggunakan benih. Ya, benih itu diperoleh dari mana? Benih itu tanaman ya mengeluarkan bunga nanti menghasilkan buah menghasilkan biji dan terusnya biji itu nanti kita akan gunakan. Ya. Jadi mula-mula tanaman misalnya jagung kita tanam berupa benih jagung, kemudian 1 minggu, 2 minggu dan seterusnya, dan ujungnya nanti dia akan mengeluarkan bunga jantan dan bunga betina. Bagaimana caranya? Ya dimulai dari sel-sel meristem ranting. Jadi ada sel-sel ya yang pada ranting dahan itu membelah secara meiosis menjadi sel-sel meristem generatif. Contohnya misalnya kalau untuk kalian anak masih lahir, masih kecil ya, kemudian masuk ke remaja, terutama anak pria ya, itu ada jagungnya. Itu artinya dia sudah mulai memasuki dewasa. Tanaman juga kayak gitu. Ada bunganya, nanti bunganya terjadi penyerbukan akan menghasilkan bakal buah. Buah nanti akan menjadi biji. Nah, perubahan dari vegetatif, tadinya belum ada bunga, kemudian menghasilkan bunga, tanaman itu ternyata akan membawa perubahan besar terhadap tanaman. Apa yang terjadi perubahan pada tanaman yang dari vegetatif, fasenya masuk ke fase generatif. Terus, ya, ini sebenarnya kalian perhatikan gambar ini ya. Itu seperti kita telur dulu, apa ayam dulu ya. Dari mana kita mulai saja dari benih ya. Benih kita tanam, kemudian dia akan berkecambah, lalu menjadi tanaman yang lebih besar, kemudian menjadi tanaman yang dewasa. Nah, di situ akan terbentuk bunga ya. Terbentuk bunga yang nanti ada penyerbukan dan antara bunga jatuhnya benang sari kepala putih, kemudian akan terbentuklah bakal buah ya di kantong embrio. Nah, bakal buah itu nanti masak matang, bijinya itu nanti digunakan lagi untuk bahan tanaman. Begitu seterusnya, muter-muter ya, itu siklusnya. Nah, pertanyaan tadi kata saya, apa yang terjadi kalau fase vegetatif berubah menjadi menuju fase generatif? Nah, perubahan itu pertama adalah aktivasi respirasi ya, jadi tinggi respirasi tanaman yang berubah dari yang fase vegetatif menuju generatif itu terjadi aktivasi respirasi yang tinggi. Nah, karena respirasi yang tinggi itu mengakibatkan air, unsur hara ya,
itu cepat diserap oleh tanaman dari air dari tanah ya. Unsur hara juga bisa diberikan lewat tanah melalui pupuk atau lewat daun bisa ya. Itu semua diambil oleh tanaman dengan cepat karena ada perubahan. Nah, makanan-makanan yang sudah terbentuk melalui proses fotosintesis ini nanti digunakan ya, digunakan ke daun, ke bunga ya, ke bunga. Di makanan tadi akan terbentuk akan dikirim ke bunga. Bunga itu nanti akan berkembang bunganya. Ya, tadi bunga baru muncul pertama kali kan nggak langsung besar, kecil ya. Nanti dia akan sempurna sehingga nanti terjadi pembentukan, terbentuklah buah, bakal buah atau biji. Dan juga asimilasi meningkat. Kalau respirasi meningkat tidak disertai dengan fotosintesis yang tinggi, maka tanaman akan tidak seimbang ya, karena respirasi itu membongkar sedangkan fotosintesis membentuk ya. Jadi dua-duanya itu meningkat dengan adanya perubahan vegetatif ke generatif. Nah, kemudian beberapa titik tumbuh pada batang mulai berkembang menjadi bunga. Nah, pembentukan embrio yang di dalam bunga tadi itu terjadi di bunga ya, embrio, pembentukan embrio itu terjadi karena jatuhnya benang sari ke kepala putik yang disebut dengan proses polinasi. Ya, kita akan tanaman akan membentuk satu embrio ya, cikal bakal ya, buah atau biji nanti. Nah, tepung sari itu bunga jantan atau gamet jantan itu akan bergabung dengan gamet betina dalam kantong embrio yang menghasilkan embrio dan endosperm ya. Nah, ini disebut fertilisasi ya. Nah, perkembangan bunga dan buah itu akan diikuti dengan akumulasi bahan makanan. Akumulasinya dalam biji ya, dalam biji. Ini bisa diukur. Karena kalau dari penelitian kita mau melihat apakah ada terjadi perkembangan pada tanaman ya, kita bisa melihat waktu berbunga. Misalnya kita lihat kalau pertumbuhan kita gampang ya, waktu berbunga. Bisa juga dengan mengukur bobot kering berangkasan tanaman. Nah, karbohidrat hasil fotosintesis nantinya akan diangkut kemana? Ke buah supaya diisi ya, ke buah dan biji ya, menjadi lalu masuk ke tempat penyimpanannya itu buah atau biji menjadi senyawa yang kompleks. Kalau diangkut itu senyawanya masih senyawa yang sederhana ya, sehingga masuk untuk membentuk jaringan disimpan dalam penyimpanannya ya, yaitu biji atau buah. Nah, kalau sudah terbentuk buah baru kecil itu belum terisi dengan optimal ya. Nah, sampai buah itu nanti akan berkembang, masak ya, begitu juga akan terbentuk biji, itu mudah diketahui ya dengan perubahan warna atau fisik bijinya. Kalau kita lihat pisang, kalau kita anggap sudah matang, itu warnanya menjadi kuning ya. Atau kita mau tahu mangga itu sudah matang, kita tekan teksturnya ya. Kalau sudah mulai agak lembek, itu artinya sudah matang. Atau kita melihat tangkai buahnya ya, sudah kering ya atau tidak, itu menunjukkan buahnya sudah matang. Nah, benih yang kita tanam ke dalam lubang tanam itu ternyata kalau kita beri air yang cukup, minggu depan kita datang lagi, kita lihat dia sudah tumbuh menjadi tanaman kecil. Nah, untuk tumbuh menjadi tanaman kecil ini melalui proses perkecambahan benih ya, proses perkecambahan benih. Nah, di proses perkecambahan benih itu yang pertama kali adalah bibisi. Jadi ini urutannya ya, tidak bisa dibolak-balik. Urutannya pasti bibisi dulu. Masuknya air ke dalam benih. Benih apa saja ya? Benih apa saja harus melalui proses imbibisi untuk berkecambah. Nah, air sudah masuk ke dalam benih, dia akan mengaktifkan enzim-enzim dalam benih. Ya.
dia akan mengaktifkan enzim. Enzim itu aktif, dia akan merombak bahan makanan di jaringan penyimpanan. Kalau misalnya di kotil itu di kotiledon, yang monokotil endosperm itu jaringan penyimpanan. Jadi air masuk, kemudian dia akan mengaktifkan enzim nanti akan merombak bahan-bahan yang kompleks menjadi bahan-bahan yang sederhana, ya, baru bisa ditranslokasikan, diangkut ke titik tumbuh. Ya. Kemudian dikirim ke titik tumbuh yang sudah diurai tadi oleh enzim, ya. Kemudian dikirim ke titik tumbuh, maka di titik tumbuh selanjutnya akan terjadi pembelahan sel. Pembelahan sel. Nah, terjadi pada titik tumbuh embrio, cikal bakal akar maupun batang. Ya, nanti kita mau dari benih yang kecil itu nanti muncul akarnya, batangnya. Ya, itu harus dikasih makan supaya dia bisa berkembang. Nah, keluarnya akar dari benih tadi, keluarnya akar maupun batang itu merupakan tanda awal perkecambahan. Nah, kemudian dia yang batang naik ke atas, yang akar ke bawah, ya. Meskipun sudah tumbuh, benih ini masih tergantung makanannya dari benih. Dia belum ngambil dari sekitarnya. Ya. Nah, kita lihat nanti perkecambahan. Ada dua tipe. Ada yang disebut dengan epithelial, ada yang disebut dengan hipoglial. Nah, kalau yang epithelial itu kotiledonnya, jaringan penyimpannya terangkat ke atas permukaan tanah sambil terus memberi makanan pada titik tumbuh. Jadi tanaman benih yang kita tanam itu tidak harus segera dikasih pupuk, ya, karena dia belum ngambil, karena masih disuplai oleh jaringan makanannya. Belum mampu. Nanti kalau sudah kosong kotiledonnya, kalau tanaman pangan seperti jagung, seperti kedelai, kacang tanah itu kosong, biasanya umur 10 hari sampai 14 hari itu luruh daun kuning. Ya, artinya sudah kosong makanan di dalam jaringan penyimpan makanannya yang disuplai ke titik tumbuh. Nah, jadi ada bedanya epithelial maupun hipoglial, itu sama-sama jaringan penyimpan makanannya masih mensuplai, ya, sampai dia kosong. Hanya pada epithelial kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah. Tetapi yang untuk perkecambahan hipoglial itu organ penyimpan makanannya, kalau kita nanam benih jagung itu tetap di dalam tanah, ya, tetap tinggal di dalam tanah. Tapi dia tetap terus memberi makanan pada ini. Ada gambar yang disebut dengan hipokotil, ada yang epithelial dan hipokotil. Maksud itu tadi kan ada dua perkecambahannya, ya, epithelial, hipoglial. Kalau untuk epithelial itu yang di atas, ya, kita nanam benihnya. Lalu proses perkecambahan yang 4-5 taraf tadi terjadi, ya, 5 tingkatan tadi terjadi, belum muncul ke atas. Tetapi kalau yang epithelial, kotiledonnya naik ke atas, ada yang ngangkat. Nah, yang ngangkat itu adalah yang di bawah kotiledon itu namanya hipokotil. Yang di atas kotiledon namanya epithelial. Ya, yang di atas, ya, itu hipokotil, epithelial. Kalau tipe perkecambahannya epithelial yang mengalami pemanjangan adalah hipokotil. Paham, ya? Nah, tapi untuk yang di bawah, tangan bawah itu yang itu adalah perkecambahan hipoglial. Jaringan penyimpan makanannya tetap tinggal di dalam tanah. Yang mengalami pemanjangannya kebalikannya tadi. Kalau epithelial yang mengalami pemanjangan adalah hipokotil yang di bawah kotiledon. Tapi kalau tipe hipoglial yang mengalami pemanjangan adalah epikotil. Ya, itu epikotil. Nah, itu bedanya, ya. Tipe perkecambahan epithelial dan hipokotil. Umumnya dikotil itu yang epithelial, monokotil yang
epithelial yang dikotil, yang hipokotil, yang monokotil. Ya, tapi ada jenis kacang-kacang seperti ini, dia khusus ya, dia sama dengan hipokeal. Selanjutnya, di dalam perkecambahan ini ternyata ada juga faktor ya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Yang pertama, faktor internal dari benih itu sendiri. Jadi kematangan benih itu akan mempengaruhi proses perkecambahan benih. Hampir semua spesies benih itu sebenarnya mampu berkecambah ya, jauh sebelum matang fisiologis. Padahal pada tingkat matang fisiologis itu paling baik kalau kita panen. Ya, persoalannya menjadi lain karena kita untuk mengeringkan benih masih sangat tergantung dengan cahaya matahari. Ya, yang bagus memang di fase matang fisiologis. Itu adalah faktor internal dari benih itu sendiri. Bahkan ada benih yang dormansi ya, yang harus melewati masa istirahatnya. Jadi diberi apa-apain juga dia tetap tidak berkecambah karena memang dia mengalami dormansi. Nah, dormansi ini, istirahat ini bisa pendek, bisa panjang. Bahkan ada yang sampai 10 tahun. Nah, faktor eksternal yang mempengaruhi perkecambahan air. Tadi faktor perkecambahan pertama adalah inhibisi. Harus air masuk ke dalam benih. Jadi air itu merupakan kebutuhan dasar ya, dalam berkecambah untuk tumbuh menjadi tanaman kecil. Karena air digunakan untuk aktivasi enzim. Jadi dia mengaktifkan enzim mengurai, kemudian ada translokasi ya. Jadi kebutuhan air tiap benih itu nggak sama, ya kebutuhan airnya tidak sama. Tentu saja ya, kalau alpukat yang sebesar ini dengan benih cabai yang sangat halus, tentu kebutuhan airnya berbeda. Tapi semuanya membutuhkan air. Nah, faktor ketiga bisa kita lihat yaitu udara atau oksigen. Ini diperlukan hampir semua spesies. Ya. Bila CO2 itu lebih dari 0,03% itu akan menghambat perkecambahan. Sedangkan N2 ya, nitrogen yang ada di udara itu tidak berpengaruh, padahal N2 itu banyak ya di udara. Tapi CO2 sedikit saja lebih dari 0,03, persentase perkecambahan akan terganggu. Nah, bisa kita lihat ya seperti padi. Padi itu kan tanaman kecil kemudian digenangi ya, bisa 7 sampai 10 cm, tapi dia tetap hidup ya. Padi bisa hidup ya. Dia juga bisa yang tanam langsung ya, bisa langsung ditanam di lubangnya, kemudian airnya macak-macak lalu direndam, tapi bisa tumbuh. Tapi jangan dikasih untuk tanaman jagung atau kedelai ya. Keistimewaan padi itu karena dia bisa mengirim oksigen dari udara ke akar. Tanaman disebut hidup kalau tanaman itu melakukan proses respirasi, dia bernapas. Jadi tanaman itu tumbuh maka akarnya pun harus melakukan proses respirasi. Nah, ini untuk respirasi kan napas seperti itu ya, itu perlu oksigen ya. Nah, padi itu mempunyai lintasan metabolik alternatif. Jadi ada lintasan alternatif, jadi bukan orang saja punya jalan alternatif ya. Ternyata padi juga bisa ya, ada lintasan metabolik alternatifnya. Kemudian di padi juga ada jaringan air enzim ya, memungkinkan oksigen dikirim ke akar. Kemudian ada aksi snorkel, yaitu membentuk batang vertikal yang mensuplai cukup O2 atau oksigen pada bibit untuk pertumbuhan akarnya. Jadi ada alatnya ya, Tuhan ciptakan supaya sekalipun dia digenangi 7 sampai 10 cm mulai dari kecil tanamannya ya, mulai tumbuh di lapangan sampai nanti panen, dia tetap dapat bertahan karena ada 3 ini. Kita melihat bahwa untuk oksigen bukan hanya waktu perkecambahan diperlukan, ternyata juga sepanjang hidup tanaman ya, sama dengan manusia, sepanjang hidup kita perlu oksigen. Selanjutnya suhu.
Ya, suhu itu akan mempengaruhi kestabilan sistem enzim. Kalau enzim tadi tidak stabil, tidak bisa bekerja dengan atau berfungsi dengan baik, maka proses pertambahan tadi akan terganggu. Karena apa? Karena untuk mengurai atau merombak bahan makanan itu perlu enzim. Nah, enzim bisa dipengaruhi oleh suhu. Ya. Pada suhu optimum, sistem enzim berfungsi baik dan tetap stabil. Semua tanaman makhluk hidup kalau optimum suhu itu kita semua bisa berjalan dengan baik ya. Tanaman juga terserap secara khusus enzim. Tapi kalau suhunya lebih rendah atau dingin, enzimnya tetap stabil, tetapi tidak berfungsi merombak. Percuma kan? Nah, tapi kalau suhu tinggi, maka sistem enzim, apalagi dia mau berfungsi, tidak berfungsi karena sistem enzimnya sudah rusak. Nah, itu yang harus diperhatikan di dalam yang mempengaruhi proses pertambahan benih. Nah, benih yang sudah kita tahu tadi dia bermutu, kemudian unggul, ya. Kita mau simpan, misalnya kita mau menyimpan benih dari hasil pertanaman kita. Apa yang harus kita perhatikan? Tapi yang harus kita ingat bahwa yang disimpan itu adalah bahan hidup. Itu yang dasar waktu penyimpanan benih. Ya. Kita tidak menyimpan benda atau bahan yang sudah mati, tapi yang hidup. Nah, supaya dia tetap bertahan tetap bertahan, maka ditekan, ya. Kehidupan itu ada yang dikekang keadaan dengan banyak cara, ya, banyak cara kita mengekang secara metabolik. Misalnya respirasinya tetap berjalan karena benih yang hidup tetap melakukan pernapasan. Nah, itu ditekan, ya, banyak caranya. Berapa lama benih disimpan? Ya tergantung tujuan kita juga, ya. Nah, tergantung juga dengan spesies. Ada benih yang bisa disimpan lebih dari 4 bulan sudah rusak. Jadi ngapain disimpan 1 tahun? Jadi kita harus kenal dulu baik jenis dari benih yang akan kita simpan. Nah, yang kedua, lingkungan penyimpanan. Mau disimpan di ruang AC, mau disimpan di ruang yang terbuka, bahkan di petani itu tingkat petani kalau jagung itu ditaruh di atas tempat dia masak, ya, di belarangnya digantung, ya, supaya tetap kering, supaya serangga juga nggak berani makan karena panas. Jadi tergantung suhunya, kelembapan, ketersediaan oksigen. Itu harus kita perhatikan waktu kita mau menyimpan. Jangan disimpan di tempat yang bocor, misalnya ya ada ruangan tapi ruangannya bocor. Atau langsung disimpan nempel ke lantai. Nah, itu juga harus diperhatikan. Makanya kalau kalian perhatikan itu di gudang-gudang penyimpanan itu selalu dikasih kayu-kayu, ya, supaya karung yang berisi benih yang kita simpan itu nggak langsung nempel dengan lantai. Ya. Atau di dalam drum plastik maupun drum seng, ya, diperlakukan dengan macam-macam, ya. Nah, itu juga salah satu untuk memperpanjang, ya, tapi dengan menekan metabolis yang ada di benih. Dia tetap melakukan proses tetapi tertekan. Kemudian juga kemasan simpan. Nah, kemasan simpan itu akan mempengaruhi lama tidaknya atau mundurnya persentase benih. Karena benih yang disimpan itu tidak akan naik, ya, tidak akan naik persentase kecambahnya. Paling tidak kita tidak membiarkan dia turun gratis, ya. Tadi kita simpan, kita ukur persentase kecambahnya 90. Kita simpan 3 bulan kok 0. Bukan itu, ya, penyimpanan itu paling tidak dia lambat. Ya, lambat itu yang harus kita perhatikan. Jadi disimpan tidak pernah tambah lebih baik. Nah, yang keempat, kadar air benih saat disimpan.
ini sangat menentukan ya. Kalau kadar air panen itu masih tinggi, karena itu benih harus dijemur dulu, dikeringkan ya sampai kadar airnya sudah turun kering, tapi tidak sampai nol. Kalau udah nol udah matang ya, tekan kadar airnya diturunkan, baru kita simpan. Dan yang kelima, menjaga kebersihan tempat simpan. Jangan mengundang tikus untuk datang ya, karena nanti dia akan merobek kemasan simpan. Nah, ini memungkinkan udara bisa masuk. Karena kemasan ini macam-macam, ada yang kemasan yang bisa kontak dengan oksigen dari luar, ada yang kedap ya, ada yang kedap. Tentunya yang kedap itu lebih tahan disimpan daripada yang bisa kontak dengan udara dari luar. Itulah cara-cara kita menyimpan benih. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dengan mata kuliah Teknik Budidaya Tanaman. Tabur.